Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 2. Bagian dari salam Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Persis seperti doa pembukaan ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kata-kata salam biasanya disampaikan di awal sebelum menyampaikan sesuatu pesan yang penting dari orang yang menyampaikan pesan tersebut. Dan itu merupakan tata krama sekaligus doa dan harapan supaya semuanya berada dalam keadaan damai sejahtera. Demikianlah Rasul Paulus menyampaikan kata-kata salam ini disertai doa dan harapan supaya jemaat Tuhan khususnya di Efesus disertai oleh karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera seperti apa sebenarnya kita memahaminya? Ini adalah saya sampaikan sebuah metafora. Ada seorang pelaut yang tersesat di tengah badai yang ganas. Kapalnya karam dan ia merasa sangat putus asa. Di tengah ketakutannya, ia akhirnya diselamatkan oleh kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang menampakkan diri dalam sosok angin yang membawa kapalnya kembali ke pelabuhan yang aman dan damai. Angin ini mewakili kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Sedangkan pelabuhan yang damai itu mewakili kedamaian dan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kisah ini mewakili kondisi kehidupan manusia yang terjerat oleh dosa dan kesulitan yang diakibatkannya. Kasih karunia adalah hadiah yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan terwujud dalam berbagai bentuk. Sedangkan damai sejahtera adalah hasil dari hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhannya. Dan dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia adalah grace, anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma dari kehendak baiknya kepada siapa yang menerimanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats kita adalah doa keselamatan dan berkat kedamaian yang diberikan Paulus kepada jemaat Efesus dalam permohonannya kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka di dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat ini juga menjadi dasar dan landasan seluruh surat-surat Paulus yang menekankan berkat-berkat yang akan diberikan kepada orang percaya oleh Allah. Doa ini menyatakan bahwa kita
sebenarnya telah menerima kasih karunia dan sedang menerima kasih karunia dan akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tuhanlah sumber segala berkat dan kasih karunia serta damai sejahtera yang akan menyertai kehidupan umat manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tambang emas Gunung Morgan di Queensland, Australia adalah salah satu tambang emas terkaya di dunia. Namun selama bertahun-tahun penduduk aslinya tinggal dalam kemiskinan yang memprihatinkan di gunung yang gersang itu. Walaupun tidak kelihatan, kekayaan yang melimpah itu sesungguhnya sudah ada tepat di bawah kaki mereka. Banyak orang Kristen hidup dalam situasi sama. Kehidupan rohani seringkali ditempuh dengan susah payah dan penuh perjuangan. Kita tidak menyadari adanya kekayaan yang berlimpah yang telah Allah janjikan, sehingga kita tidak pernah memintanya dan menikmatinya. Semua berkat itu adalah kasih karunia. Berkat itu juga adalah pengampunan. Berkat itu juga adalah kekuatan, hikmat, petunjuk, kekuatan untuk menolak melawan godaan, pendamaian, perlindungan, kelegaan, kesehatan, umur panjang, dan masih banyak lagi berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Kalau kita hitung, sungguh tidak mampu kita menghitungnya. Sesungguhnya ini semua telah disediakan Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi bagaimanakah kita dapat menyadari, meminta, dan menikmati berkat-berkat kasih karunia Tuhan itu? Untuk mengalami kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari melalui doa-doa, membaca firman, ibadah, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jikalau itu kita lakukan, berkat-berkat kasih karunia Tuhan ini akan mengalir di dalam hidup kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kasih karunia dan damai sejahtera adalah hadiah yang dikaruniakan Tuhan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera adalah hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan, di mana ketika kita bersekutu dengan Tuhan, sebagaimana mestinya hati kita merasa damai, merasa tenang, dan kita bisa tersenyum bahagia walau di tengah pergumulan yang berat. Artinya, dalam hubungan kita dengan Tuhan akan hadir damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera melampaui pemahaman kita dan memberikan kita kekuatan menghadapi segala kesulitan. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena itu kita tidak perlu mencari keselamatan dan damai sejahtera di tempat yang lain. Datanglah kepada Allah, maka kasih karunia-Nya yang tanpa syarat akan menyelamatkan serta mengubah hidup kita secara total, bertransformasi ke arah yang lebih baik. Bahkan kasih karunia Allah akan terlihat dalam tindakan dan kebaikan kita kepada sesama manusia dan dunia ini. Kiranya hidup kita selalu
disertai kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah, sehingga kita yakin dan percaya bahwa kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Indah sekali salam dari Paulus kepada jemaat Efesus, juga sekaligus salam bagi kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya Bapa yang baik hati, itulah yang menyertai kami dari hari ke hari sehingga kami dapat bertahan hidup hingga pada saat ini. Terima kasih atas anugerah kebaikan-Mu yang tidak terhingga, tanpa membedakan siapa kami. Tapi Tuhan selalu menyertai kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu. Berkati Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak kami dan kami sekeluarga, sahabat kami, saudara kami. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas kami semua. Damai sejahtera kiranya menyertai setiap hati kami yang sering gelisah, takut dan khawatir oleh keadaan hidup kami di dunia ini. Dengan salam ini kami diyakinkan kami akan selalu berada dalam kasih karunia Tuhan, bukan hanya saat ini tapi juga di masa depan. Bahkan kasih karunia Tuhan telah melengkapi semua yang kami perlukan, yaitu menyediakan surga sebagai tempat kami kelak ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Bapa atas kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Kiranya itulah yang selalu melindungi dan bersama kami. Ampuni segala dosa kami dan mampukan kami hidup hari ini di dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.